Informasi yang pertama, ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang tiba-tiba menyebut bahwa negara tetangga Indonesia yakni Singapura brengsek. Luhut menyebut Singapura meminta ekspor listrik dari sumber energi bersih Indonesia. Namun permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Luhut karena Singapura hanya meminta ekspor listrik, tidak membangun industrinya di Indonesia. Menurutnya Indonesia mau mengekspor listrik ke Singapura selama industri energi bersih ini dikembangkan di Indonesia. Amarahnya semakin menjadi ketika dia menjelaskan bahwa permintaan tersebut menunjukkan bahwa Singapura menilai Indonesia bodoh, bisa dimanfaatkan untuk mengaliri listrik dari energi bersih Indonesia ke Singapura. Meski tak disebut secara gamblang sumber energi bersih yang dimaksud, namun sebelumnya Singapura meminta Indonesia untuk mengekspor listrik ke Singapura dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Saat kunjungan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong ke Jakarta pada pertengahan Maret 2022 lalu, permintaan listrik energi bersih dari Indonesia ini pun sempat dilontarkan. PM Singapura Lee Hsien Loong dalam joint press statement dengan Presiden Joko Widodo menyampaikan isu tentang keberlanjutan di mana ada banyak potensi di sektor ekonomi hijau. Dengan demikian, Indonesia dan Singapura pun menandatangani kerjasama tentang energi terbarukan. Ya, di informasi berikutnya ada soal Rafael yang resmi jadi tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, penetapan tersangka Rafael Alun sebagai tersangka kasus dugaan TPPU didasarkan pada bukti permulaan awal yang ditemukan tim penyidik. Lebih lanjut, Ali Fikri mengungkapkan diduga kuat ada kepemilikan aset-aset tersangka Rafael Alun yang ada tautan dengan dugaan TPPU diantaranya dengan menempatkan, mengalihkan, membelanjakan sekaligus menyembunyikan hingga menyamarkan aset dan asal-usul harta miliknya yang diduga bersumber dari korupsi. Seperti diketahui, Rafael sebelumnya diproses hukum KPK atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait perbajakan sebesar 90.000 US dollar atau setara 1,35 miliar rupiah. Rafael saat menjabat Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak pada kantor wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur 1 2011 lalu diduga menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengkondisian berbagai temuan pemeriksaannya. Kita lihat yang berikut ya, siap-siap kepastian soal jadwal konser Coldplay di Jakarta disambut gembira oleh penggemar tanah air. Meski demikian, banyak penggemar yang takut tidak kebagian tiket mengingat konser hanya digelar dalam satu hari. Tapi untungnya ada jalur khusus yang memungkinkan Anda bisa mengamankan tiket konser Coldplay lebih dulu. Pihak promotor PK Entertainment mengumumkan ada penjualan tiket secara pre-sale yang akan digelar pada 17 hingga 18 Mei mendatang. Perlu dicatat, penjualan tiket pre-sale ini khusus untuk nasabah BCA sebagai partner resmi bank untuk konser Coldplay Music of the Spheres World Tour 2023 di Jakarta. Secara eksklusif, BCA akan menggelar penjualan tiket BCA pre-sale bagi nasabah penggemar Coldplay mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat pada 17 Mei 2023 hanya di coldplayinjakarta.com. Pembelian tiket BCA Presale pada periode 17 hingga 18 Mei 2023 hanya dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit, debit BCA Mastercard atau melalui transfer ke virtual account BCA. Untuk pembayaran tiket BCA Presale melalui virtual account BCA dapat dilakukan melalui aplikasi My BCA, selain melalui BCA Mobile atau Klik BCA. Aplikasi My BCA merupakan platform digital, platform terbaru dari BCA di mana nasabah hanya memerlukan single user ID untuk dapat mengakses seluruh informasi rekening melalui aplikasi yang dapat diakses melalui HP dan PC. Kita lihat di informasi yang terakhir, AI jadi ancaman manusia. Ya, artificial intelligence tiba-tiba jadi begitu populer belakangan ini. Dimulai sejak ChatGPT diluncurkan akhir tahun lalu dan langsung digunakan oleh banyak pengguna. Namun ternyata tidak semua orang mendukung keberadaan AI. Beberapa tokoh teknologi juga mengeluarkan pendapat serupa seperti Elon Musk, Bill Gates hingga pendiri Apple, Steven Wozniak.
Kalau kita lihat yang pertama ada Elon Musk dan sejumlah peneliti AI terkenal lainnya telah menandatangani surat terbuka soal AI. Mereka meminta untuk laboratorium AI di seluruh dunia menghentikan pengembangan sistem teknologi dalam skala besar. Menurut surat dari organisasi Nirlaba Future of Life Institute, sedang ada perlombaan di luar kendali antara laboratorium AI, yakni untuk mengembangkan dan menerapkan sistem pembelajaran mesin yang tidak seorang pun bahkan penciptanya dapat memahami, memprediksi, atau mengontrolnya. Lalu ada Geoffrey Hinton yang disebut sebagai Bapak AI dan mantan pegawai Google mengungkapkan sejumlah bahaya teknologi tersebut, yakni dapat mengaburkan pandangan manusia pada kebenaran dan kebohongan. Berikutnya ada Bill Gates. Gates juga memang tak secara langsung menyebutkan bahayanya AI. Dia hanya mengatakan AI dapat mengajarkan anak-anak membaca dan menulis, yang artinya akan mengancam keberadaan profesi guru. Lalu yang terakhir ada salah satu pendiri Apple, Steve Wozniak. Wozniak menyerukan AI bisa membuat penipu sulit dikenali. Menurutnya, AI sangat cerdas, jadi terbuka untuk pemain jahat yang ingin menipu siapapun mengenai data pribadi orang tersebut. Dia juga mencontohkan program seperti ChatGPT bisa membuat teks bisa terdengar sangat cerdas. Wozniak juga meminta adanya aturan untuk raksasa teknologi, meski dirinya pun ragu bisa melakukannya dengan benar.